Silakan. Share. Oke. Ini gimana? Itu tuh tombol bawahnya tuh. Ini ya, Kak. Oh, ini. Hmm. Nah, Oke. silakan ya. Ingat jangan lupa kalau ada bisa apa namanya? Kemarin apa namanya? Hook ya. Perkenalan, hook, baru masuk ke PPT ya. Ntar di akhir baru please untuk ini share screen projectnya. Jadi dibuka juga Visual Studio Code-nya dari sekarang ya, Bintang, Udah, yang Kak. Rovier test. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bermacam-macam program proyek saya yang sudah saya lakukan selama saya berada di Algorithmics, sampai di proyek terakhir saya, yaitu aplikasi Rovier Test. Yang pertama adalah proyek Gunting Kertas Batu. Proyek ini adalah game logika yang mengandalkan keberuntungan melawan bot komputer yang memilih aksi secara random. Dalam proyek ini juga menggunakan modul dalam Python, menggunakan while loop, dan juga menggunakan operator kondisi bersarang. Selanjutnya adalah Fast Clicker Project. Fast Clicker Project ini menerapkan OOP dan juga modul Pygame. Game ini mengharuskan pemain untuk mengklik bagian yang terdapat tulisan klik dan menganalisis apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil maka menang dan jika tidak maka akan dianalisis bahwa kalah. Selanjutnya, Maze Labyrinth Game. Sesuai dengan namanya, game ini merupakan game labirin yang mengharuskan hero untuk mencapai tujuan akhir berupa Pokemon yang berwarna kuning tanpa bisa untuk menembus tembok dan juga tanpa bisa untuk menyentuh musuh, dan hero juga dapat menembakkan peluru. Apabila dia menyentuh musuh, maka game over, dan jika dapat mencapai tujuan akhir, maka akan berhasil. Dan yang terakhir yaitu adalah aplikasi Rovier Test. Aplikasi ini merupakan aplikasi program kesehatan denyut nadi. Aplikasi ini nanti akan menganalisis denyut nadi dan mengklasifikasikannya tergantung data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Rovier Test ini. Nah, ini adalah jendela pertama aplikasi Rovier Test. Di jendela pertama ini terdapat teks yang memperkenalkan tentang aplikasi ini. Dan juga tombol untuk start. Ketika kita mengklik tombol start, maka jendela akan berpindah ke jendela kedua yang berisikan instruksi dan juga kolom untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Seperti misalnya ini untuk mengisi nama, jadi ini kita akan mengisi nama, lalu di sini mengisi umur. Setelah itu kita diminta untuk menghitung denyut nadi kita selama 15 detik. Ketika kita mengklik tombol Start the First Test, maka akan muncul timer untuk menghitung denyut nadi kita selama 15 detik. Nah, ini di sini kita menghitung denyut nadi selama 15 detik. Setelah itu kita akan mengisi kolom di bawahnya dengan berapa banyak denyut nadi kita dalam 15 detik. Contohnya misalnya 20. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan squat selama 45 detik. Squat selama 45 detik, 30 squat. Saat kita mengklik start doing squats, maka akan muncul countdown dari 30. Nah, di sini kita akan melakukan squat. Setelah itu, kita diminta untuk beristirahat selama 15 menit, menghitung lagi denyut nadi kita selama 15 menit, dan setelah itu beristirahat 45 menit, 5 detik, dan menghitung lagi denyut nadi kita selama 15 detik. Nah, ini kita start the final test, itu akan muncul countdown 1 menit. Di sini kita akan menghitung denyut nadi kita
selama 15 detik. Kalau misalnya sudah berubah menjadi warna hitam, maka kita akan istirahat selama 45 detik. Nah, di bagian ini kita akan istirahat selama 45 detik. Dan di sini kita akan mengisi berapa denyut nadi setelah melakukan squat tadi itu. Contohnya misalnya 26 denyut nadi. Kalau misalnya sudah berubah lagi menjadi warna hijau, itu baru kita menghitung lagi denyut nadinya. Nah, ini sudah berubah, saatnya menghitung denyut nadi lagi. Misalnya sudah menghitung dan hasilnya 20. Setelah itu, kita akan mengklik tombol Send the Result. Nah, dari data-data yang sudah kita isi tadi, itu bakal dianalisis apakah denyut nadi kita itu memiliki rata-rata yang rendah atau rata-rata yang tinggi atau sewajarnya. Contoh yang data dari data yang tadi, cardiac performance-nya itu adalah average. Nah, selanjutnya eh, beberapa ingredients-nya, contohnya teksnya itu di em, dimunculkan melalui key label. Ini key label, jadi ini key label untuk window kedua. Contoh ini key label untuk nama, key label untuk yang umur, key label untuk tes 1, tes 2, dan selanjutnya. Dan untuk yang mengisi data-data tadi menggunakan Keyline Edit untuk mengisi nama, mengisi umur, dan mengisi denyut nadi yang tadi. Selanjutnya untuk tata letaknya itu menggunakan Key VBox Layout dan Key Hbox Layout. Untuk timernya juga menampilkannya itu menggunakan key label dan untuk tombolnya menggunakan key push button. Itu saya presentasi dari saya mengenai proyek-proyek yang telah saya lakukan di Algorithmics. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, thank you ya Bintang ya. Yeay. Yeay.